Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak, Ibu, jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di antara hamba-hambanya yang Allah pilih pada pagi hari ini untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah adalah kita. Sungguh sangat beruntung orang-orang yang istiqomah melaksanakan ibadah salat subuh, terlebih di bulan Ramadan seperti ini. Maka insyaallah banyak sekali karunia dan mohonlah dari Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikan kepada kita. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali perjumpaan kita pada pagi hari ini, kami ingin mengajak Bapak Ibu untuk berselancar dalam pikiran, berselancar memahami kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Pertanyaan ini jarang dibahas. Pertanyaan ini jarang sekali dikulik-kulik. Ya. Kenapa? Karena sangat sedikit di antara kita yang mempertanyakan itu. Yang kita tahu adalah ketika masuk bulan suci Ramadan, ya kita berpuasa. Setelah kita berpuasa, kenapa kita berpuasa? Jawabannya adalah karena umat-umat terdahulu juga diperintahkan untuk berpuasa oleh Allah dan kita juga melaksanakan perintah itu. Untuk apa kita berpuasa? Maka jawabannya sama, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Pertanyaan dan jawaban itu benar, tidak ada yang salah. Tetapi kalau kita lebih dalam lagi mengkajinya, tentu kalau kita mendalami lebih dalam lagi, maka akan ada sesuatu yang berbeda ketika kita menghadapi Ramadan seperti ini. Terlebih ada target yang mesti kita capai di bulan suci Ramadan ini. Pada pertemuan yang lalu kami membahas tentang bagaimana kita meraih kesuksesan menuju ketakwaan itu dengan tahapan-tahapan. Pertanyaannya adalah kenapa sampai saat ini kita tidak greget untuk menuntaskan itu, untuk mencapai target itu. Salah satu jawabannya adalah karena kita tidak pernah berpikir atau tidak pernah menganalisis lebih dalam kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa. Apa hubungannya Pak Ustaz? Jelas Bapak jemaah sekalian. Ketika kita ngerti sebab, ya, kenapa ada tempat ini misalnya. Kenapa kita mengerti? Kalau kita mengerti sejarah, kalau kita mengerti asal usul, maka secara otomatis orang itu akan lebih mudah untuk menghargai. Sama dengan bangunan masjid ini Bapak jemaah sekalian. Kalau ditanya siapa orang yang akan mencintai dan betul-betul akan menjaga lembaga atau mushola ini, tentu adalah orang yang paling tahu, adalah orang yang paling memahami kenapa sebab mushola ini dihadirkan. Itu sudah tidak bisa tidak. Sama dengan puasa Bapak jemaah sekalian. Siapa orang yang paling berkomitmen untuk melaksanakan puasa? Siapa orang yang paling berkomitmen untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini dengan maksimal? Tentu juga jawabannya adalah orang yang paling mengerti bagaimana proses tarbiyah dari Allah Subhanahu wa taala ini terjadi.
Ketika kita memahami prosesnya itu, memahami latar belakangnya itu, memahami sebabnya kenapa Allah memerintahkan itu, maka inilah yang akan menyebabkan kita bersemangat melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Itu sudah tidak bisa tidak. Sama Bapak jemaah sekalian, beberapa waktu yang lalu ada salah seorang jamaah di antara kita, atau ada salah seorang kawan kita. Ketika saya tanya, "Bang, sudah punya anak?" "Belum." "Udah berapa tahun nikah?" "Udah cukup lama." Usaha dia untuk mendapatkan anak betul-betul sudah maksimal. Maka tentu Bapak jemaah sekalian, ketika dia mendapatkan sesuatu dari apa yang dia ikhtiarkan, maka secara otomatis dia akan lebih kekeh, lebih kuat untuk bagaimana merawat anak tersebut. Nah, inilah pentingnya Bapak jemaah sekalian menjawab pertanyaan kenapa kita tidak semangat melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini. Bisa jadi karena kita tidak mengerti sebab apa Allah menurunkan Ramadan, sebab apa Allah memerintahkan kepada kita untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Kalau kita mengerti sebabnya, maka insya Allah rasanya Bapak jemaah sekalian di bulan Ramadan ini kita pengen agar berpuasa terus di bulan suci Ramadan. Kita pengen agar 12 bulan itu jadi Ramadan terus. Tapi itu kan gak mungkin Bapak jemaah sekalian. Oleh karena itu maka kita pahami sedikit ini untuk apa? Untuk betul-betul memaksimalkan potensi Ramadan agar betul-betul kita maksimal dalam melaksanakan ibadah-ibadah bulan suci Ramadan. Bapak jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kembali kepada pertanyaan. Ya. Apa yang menyebabkan Allah memerintahkan kita berpuasa di bulan suci Ramadan ini? Ya, jawabannya Bapak Ibu jemaah sekalian, yang menyebabkan Ramadan ini betul-betul dimuliakan oleh Allah, yang menyebabkan bulan Ramadan ini betul-betul dilipat gandakan oleh Allah, bukan karena di dalamnya ada perintah puasa, bukan. Bukan di dalamnya karena ada perintah untuk berinfak, bukan. Bukan di dalamnya karena ada perintah untuk melaksanakan sholat tarawih, bukan Bapak jemaah sekalian, bukan. Yang menyebabkan Ramadan ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah menurunkan Quran di dalamnya. Ya, makanya Allah katakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi yang menyebabkan bulan ini mulia itu karena Allah turunkan Quran. Kok bisa Pak Ustaz? Betul. Coba kita perhatikan Bapak jemaah sekalian. Kalau kita tanya siapa manusia yang paling mulia di muka bumi saat ini, dari dulu sampai akhir kiamat, maka jawabannya adalah Muhammad bin Abdullah. Banyak nama Muhammad di dunia ini Pak. Ada Muhammad Ridwan, gabungan Nabi Muhammad dengan malaikat penjaga surga. Tapi kemuliaannya tidak sama dengan Muhammad ibn Abdullah. Ada namanya Muhammad Zali di depan saya ini Pak. Tapi kemuliaannya juga tidak sama dengan Muhammad ibn Abdullah. Bahkan anak saya pun juga dikasih nama Zulkarnain Muhammad. Tapi kemuliaannya tidak sama dengan Muhammad ibn Abdullah. Tapi ada satu nama namanya Muhammad ibn Abdullah. Muhammad putranya Abdullah. Dia mulia. Mulianya bukan karena dia dilahirkan di Mekah, bukan. Mulianya bukan karena dia keturunan Quraisy, bukan. Mulianya beliau karena Allah turunkan Quran kepadanya. Kalau bukan Quran, maka Muhammad ibn Abdullah tidak akan pernah mulia Bapak Ibu sekalian. Tapi karena Allah titipkan dia Quran, maka dia menjadi manusia yang sangat mulia dari dulu sampai akhir kiamat, bahkan hingga akhirat kelak Bapak Ibu sekalian. Ya, inilah yang menyebabkan kenapa Nabi Muhammad bisa mulia. Sekali lagi karena Allah titipkan Quran, titipkan wahyu kepadanya. Ya, apa bukti yang lain? Malam. Banyak sekali, ada 360 hari malam sepanjang tahun. Tapi ada satu malam yang dimuliakan, yang melebihi daripada 1000 bulan, sampai diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr
Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam itu lebih baik daripada malam 1000 bulan. Nah, kenapa malam itu menjadi lebih baik? Karena malam itu Allah turunkan Quran. Ya. Ramadan ini menjadi mulia karena Allah turunkan Quran pada bulan itu. Malam menjadi mulia karena malam diturunkan Quran pada malam itu. Ada sosok Muhammad yang mulia karena Muhammad dititipkan Quran di dirinya. Bahkan Bapak jemaah sekalian, ada namanya sebuah gua yang begitu sangat mulia sampai hari kiamat, namanya Gua Hira. Kenapa gua itu begitu mulia? Karena disitulah pertama kali Quran diturunkan, menjadi tempat diturunkan Al-Quran saat pertama kali, sehingga tempat itu menjadi mulia Bapak jemaah sekalian. Ya. Jadi apa pertanyaannya? Apa pelajarannya? Apa hikmahnya Bapak jemaah sekalian? Ini menandakan bahwa kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan di bulan suci Ramadan ini ataupun di luar bulan suci Ramadan ini, maka jawabannya adalah jangan pernah jauh dari Quran. Ya, siapapun Bapak jemaah sekalian, kalau dia dekat dengan Quran pasti mulia. Siapapun yang hari-harinya sibuk untuk belajar dan mengajarkan Quran pasti hidupnya mulia. Sampai Allah katakan, sampai Rasulullah mengatakan, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu, kata Rasulullah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengamalkan Quran. Nah, kembali kepada Ramadan ini, Bapak jemaah sekalian, berapa yang kita targetkan di bulan suci Ramadan ini? Nah, jangan sampai kita nggak punya target. Jangan sampai bulan Ramadan ini bulan di mana diturunkannya Quran. Jangan sampai malam nanti, malam Lailatul Qadar, malam di mana diturunkannya Quran. Jangan sampai amalan puasa syariatnya Muhammad ibnu Abdullah, Muhammad sosok yang dititipkan Quran, berlalu begitu saja tanpa ada bekas Quran yang ada dalam jiwa kita. Na'udzubillah. Oleh karena itu Bapak jemaah sekalian, minimal kita target menghatamkan. Kalau kita nggak hatam Bapak jemaah sekalian, tidak mau belajar Quran, tidak mau ngaji, nggak sampai tuntas kita mengamalkan Quran ini atau membacanya ini, terus kita mau berharap syafaat dari mana lagi? Kita mau mendapatkan syafaat dari mana lagi? Kita mau mendapatkan kemuliaan dari mana lagi? Tidak akan pernah hadir kemuliaan seseorang dengan kemuliaan yang abadi, dengan kemuliaan yang kuat, dengan kemuliaan dari Allah tanpa dia dekat dengan Quran. Sekira begitu Bapak jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Ya Allah, rahmati kami dengan Quran, jadikan hidup kami diterangi dengan cahaya Al-Quran dan termasuk keluarga-keluarga kita. Barakallahu fikum wa nafa'ani wa iyyakum bi tilawatihi innahu huwas samiul alim. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.